separuh mahar. Asal belum didukul, hanya wajib separuhnya saja. Amma ba'da dukhuli, adapun sesudah dukhul, walau marratan wahidatan, walaupun sekali wajibu maka wajib kullul mahri, apa setiap mahar, semuanya wajib. Kalau emas 10 gram ya 10 gram, kalau sudah didukul berikan. Kalau belum didukul lalu cerai ya cukup 5 gram. Walau kanat dukhul, dan sekalipun ada apa dukhul haraman ialah haram, kawat izzauji seperti muwati'nya suami zaujatahu kepada istrinya zauj, hala ihramiha, dikala ihramnya zaujah, au haidiha, atau dikala haidnya zaujah, tetap harus dibayar lunas. Wajibu kullul mahri, dan wajib apa semua mahar, kama sebagaimana keterangan sebab yang telah lalu apa bimauti ahadiz zaujaini, dengan sebab matinya salah satu di antara dua orang suami istri. La bi khalwati zauji biha, tidak wajib semua mahar dengan berkhalwatnya zauj suami biha dengan zaujah fil jadidi, menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Wa idza qatalatil hurratu, dan apabila membunuh siapa perempuan merdeka nafsaha kepada diri hurrah, bunuh diri, qabla dukhuli, sebelum dukhul, biha dengan hurrah, karena tidak cinta kepada suaminya lalu bunuh diri sebelum sempat didukhul, la yasqutu mahruha, maka tidak gugur apa maharnya hurrah, lunas harus dibayar. Bikhilafi malau qatalatil amat, berbeda dengan andaikan membunuh siapa budak perempuan nafsaha kepada diri amat, atau qatalaha, atau membunuh kepada amat sayyiduha, siapa sayyidnya amat, qabla dukhuli, sebelum dukhul, fa innahu, maka sesungguhnya mahar yasqutu ialah, karena sesungguhnya sya'an yasqutu ialah gugur mahruha apa maharnya amat. Faslun, ini adalah fasal. Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun, adapun walimah urs, perkawinan, ialah dianjurkan. Wal muradu biha, adapun yang dimaksud biha dengan walimah 'alal urs, ta'amun ialah makanan, yuttakhadhu yang dibuat apa ta'am lil ursi, dalam rangka pernikahan pengantin. Wa qala Syafi'i, dan berpendapat siapa Imam Syafi'i, tasduqul walimatu ala kulli da'watin, menepati apa walimah ala kulli da'watin, atas setiap undangan. Setiap undangan li hadisi sururin, karena terjadinya kebahagiaan. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya walimah lil muksiri bagi orang kaya, syatun ialah kambing. Walil mukilli, dan bagi orang yang miskin, mata yasara ialah sesuatu yang mudah apa emas semampunya. Bagi orang kaya paling sedikit membeli kambing. Bagi orang miskin semampunya, tidak punya kambing ayam tidak punya telurnya. Wa anwa'uha, adapun macam-macamnya walimah kathiratun ialah banyak, mazkuratun yang disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Wal ijabatu ilaiha, dan mendatangi undangan walimah, ay walimatil ursi, wajibatun ialah wajib, ay artinya fardu ainin fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Menghadiri wajib. Tapi ada catatan, wajib ini kalau tidak ada unsur kemaksiatan di dalam walimah itu. Kalau terjadi ikhtilat bainal halal wal haram, maka gugur kewajibannya. Misalnya ada pemajangan pengantin yang disebut dengan kuade, jelas itu adalah merupakan kemaksiatan. Kalau ada pemajangan seperti itu, ada kuadenya, tidak wajib datang. Atau nangke hiburan-hiburan yang mengandung unsur maksiat, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang gergaji, itu maksiat semua, itu tidak wajib menghadirinya. Undang ke Al-Badar wajib hadir, karena itu bukan maksiat, justru mengandung unsur dakwah.
Tapi kalau melihat fakta sekarang ini, beberapa bentuk walimah yang diadakan oleh mayoritas yang terjadi di kalangan masyarakat itu sudah terjadi ikhtilaf bainal halal wal haram. Sulit untuk mencari orang aparlo yang tidak ada unsur kemaksiatannya. Malah saya juga menganggap stan siaran itu juga merupakan bagian dari kemaksiatan. Stan siaran. Stan siaran merupakan bagian dari kemaksiatan menurut pendapat saya. Kenapa saya kategorikan sebagai maksiat? Tujuan dari stan siaran, kita lihat dari tujuannya. Gayanya itu adalah orang yang melakukan walimah itu punya target agar supaya orang itu berlomba-lomba untuk kasih cecean sebanyak. Apa cecean bahasa Indonesianya? Supaya beri sombongan banyak. Itu tujuan intinya. Tujuan intinya adalah untuk memberikan rangsangan kepada orang agar kasih sumbangan dengan sebanyak-banyaknya. Apa salah memberikan motivasi dan dorongan agar supaya orang itu memberi sumbangan dengan jumlah yang besar? Tidak salah. Yang salah apanya kemudian? Yang salah adalah ada kecenderungan kemudian dari orang-orang yang kalau saja dia merasa punya maju yang cukup besar, tapi bukan kemaluannya yang besar, merasa tidak enak kemudian kalau dia nyumbang dengan jumlah yang sedikit, sehingga ada unsur keterpaksaan kemudian dia harus mengeluarkan sumbangan dengan jumlah yang standar. Sekarang 5.000 tak kosong, minimal 10.000, sehingga akan terjadi kecenderungan cecek menyecek yang berakibat terhadap tidak kondusifnya hubungan antara tetangga dengan tetangga. Dan nanti ketika orang yang punya hutang dengan jumlah yang cukup besar itu, si akarja itu, lalu pada saat tiba saatnya untuk melunasi, membayar, lalu tidak bayar, itu biasanya ditagih. Akhirnya sholat bahkan ditarik langsung akibat dari stan siaran ini. Jadi akibatnya itu yang saya anggap maksiat. Apapun yang kemudian melahirkan kemaksiatan, maka sesungguhnya itu juga merupakan bagian dari kemaksiatan. Sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu yang haram, yang dilahirkan dari sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain yang melahirkan keharaman itu juga haram. Stan siaran tidak bagus. Apalagi memang banyak juga kita temukan ada persaingan tidak sehat, seakan-akan anaknya dijadikan sebagai media untuk kepentingan duniawi. Ada kecenderungan seperti itu. Biasanya pas ngedaraki ulem-ulem sangkatanaki, tidak termasuk kawasan tetangganya sendiri, tidak masuk dalam kategori lingkungannya sendiri, itu sampai menyebar kemana-mana ulem-ulem. Padahal tidak punya hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan kekeluargaan. Wonceng gagapi dengan tujuan mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dari walimah itu. Jadi anaknya kemudian dijadikan sebagai media untuk memperbanyak hutang. Itu tradisi yang berlangsung di masyarakat kita, banyak yang sudah menyimpang. Ada lagi memacah. Apa memacah itu? Tahu memacah ya?
lil bala, untuk menghindari malapetaka. Ada keyakinan di tengah-tengah masyarakat kalau mau melakukan walimah itu harus diawali dengan memaca. Memaca itu apa ya? Itu cerita-cerita pewayangan itu yang tidak jelas juntrungnya. Atau kalau kita misalnya berkeyakinan memaca itu boleh-boleh saja karena hanya sekedar cerita, tapi ada hal lain yang mengganggu. Biasanya pakai pengeras suara. Itu sama penting itu. Sehingga tetangga-tetangganya yang mestinya dia harus bisa istirahat dengan enak, terganggu dengan pengeras suara. Jangankan membaca, tadarus saja baca Quran, kalau ada kecenderungan mengganggu orang yang sedang beristirahat, itu haram. Baca Quran ini, apalagi cuma membaca tidak jelas itu. Jadi umpama maksa membaca silahkan, cuma tak usah pakai pengeras suara. Kenapa sih harus pakai pengeras suara? Terserah membaca silahkan, tak usah pengeras suara. Ini pakai pengeras suara, siaran imam. Ya, banyak yang seperti itu. Coba diganti dengan hataman Quran kan lebih bagus daripada membaca saya tak jelas itu hasilnya manfaatnya apa. Hataman Quran kan lebih bagus. Cuma perlu diingat juga, walaupun pakai hataman Al-Quran, jangan pakai pengeras suara. Kalau mau pakai pengeras suara mungkin cukup pakai salon yang daya jangkaunya tidak terlalu jauh, hanya pekarangan itu sendiri. Tak sampai alat-alat kata naki. Jadi sulit untuk menemukan ada acara walimah yang steril dari adanya unsur-unsur kemaksiatan. Sehingga saya berkesimpulan untuk menghadiri acara walimah yang wajib dalam kondisi sekarang ini sulit. Berarti menghadiri acara walimah itu sulit untuk kita cari yang hukumnya wajib. Karena banyak walimah sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang maksiat. Hal-hal yang maksiat. Walimah biasanya identik dengan pengantenan, yang identik pula dengan pemajangan. Cara nyari aparlong mendadak pemantan saya pajak. Nah, saya sejak awal tidak mau dipajak. Kalau hanya sekedar foto-foto bersama untuk kepentingan dokumentasi, ya no problem. Cuma bersama dengan keluarga-keluarga sendiri kan, keluarga dekat. Tak pasti pajak. Ini pajak ini kan di samping juga pemborosan, tabdzir, israf. Demaki ya main tora-toran, main jak-rajaan itu. Arafah. Wah ini kan hanya satu kali seumur hidup. Iya, walaupun sekali dalam seumur hidup, demak. Apalagi orang miskin memaksakan diri untuk kuati. Main tora-toran kalau kuat arau manca. Selaki melpat nebak. Padahal kemarin menjadi raja dan ratu. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali kuade itu. Saya menentang keras kuade itu. Siapapun yang melakukannya. Mungkin banyak pesena, sedekahkan saja kepada fakir miskin. Daripada pemborosan dibuang-buang tanpa adanya pemanfaatan yang jelas. Biaya untuk kuade itu tidak sedikit. Minimal 5 juta. 5 juta itu sudah sangat sederhana. Saya TV nyewa pangias itu 500 ribu. Aten seni itu. Aten seni istri saya dan seni lagi ya betul anak tanda saya. Nggak lagi betul anak. Ibu dia lipen, ya banyak relako. Ya hanya foto-foto bersama dengan keluarga dekat di dalam kamar, di dalam rumah. Tidak ada pemajangan. Jadi tradisi cecek menyecek itu tidak bagus. Catat biasanya itu. Ya kalau mau nyumbanglah sesuai dengan kemampuannya sendiri berapa. Tapi tidak perlu kemudian dicatat kertas, saya kocak keter itu. Saya kalau pergi ke walimah,
kasih sumbangan sesuai dengan kemampuan saya, dan saya tidak pernah menuliskan nama. Tidak pernah menuliskan nama. Ini pasti catat. Tradisi seperti itu tidak bagus, yang pada akhirnya juga berdampak kepada yang lain. Salah satu diantaranya juga biasanya membuat orang kebatian, orang pengibu catat kia. Itu tidak bagus tradisi seperti itu. Tak telik misalnya catat ngibu kulu berempa catat kia. Itu tradisi yang tidak baik. Jadi kalau mau nyumbang ya sudah, nyumbang sesuai dengan kemampuan. Masa takziah lalapat tanpa catat sih. Kata Nabi, isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Pada saat sahabat Ja'far meninggal dunia, keluarganya dirundung duka. Maka Nabi kemudian menganjurkan kepada sahabat yang lain bawa makanan untuk keluarganya Ja'far karena sedang dirundung duka. Dia tidak lagi bisa memasak, tidak lagi bisa menyiapkan makanan untuk dikonsumsi. Bawakan makanan. Bawakan makanan. Nah, tradisi kita tidak membawa makanan yang sudah siap saji, tapi bawa beras. Matana, ngibu matana. Karena sudah mentradisi tahlilan. Bawa beras. Tak usah cacat nih kan. Di Sukorejo beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan informasi kalau untuk acara walimah itu biasanya istilahnya langkelangan. Jadi bawa amplop, tidak dikasih nama, bawa beras juga tidak ada keter, langkelangan. Ntar kabar lo. Beberapa waktu yang dulu sempat seperti itu, tapi sekarang sudah mulai ikut arus lagi. Catat kia, pakai keter kia. Tapi masih lumayan. Untuk konteks Sukorejo ini tidak terlalu seperti di luar. Mohon daerah saya, Masya Allah. Sudah sungguh sangat jauh dari ajaran agama. Mertua saya menolak untuk terima amplop pada saat mengadakan walimah. Jadi setelah acara selesai, mertua saya menghilang. Tak nemuni tamu karena tidak mau terima amplop. Soalnya di otak. Kalau disuruh milih, mendingan punya hutang besar kepada satu orang daripada punya hutang yang diincrit-incrit sedikit-sedikit kepada orang yang jumlahnya banyak. Kok bisa nyerai sampai mati? Padahal jangka waktu itu masih lama. Orang-orang sentar abri amplop itu kan pada saat mau menikahkan anaknya itu kan tidak tentu. Bisa 5, bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 20 tahun yang akan datang. Bak kaca boa. Bak bisa amajara otak. Di otang orang banyak itu jumlahnya nih saboni. Bangun dia otang raja, kau orang jentung. Jelas waktunya kapan pembayaran itu. Daripada punya utang sedikit-sedikit kepada jumlah yang banyak. Jumlah manusianya yang banyak. Dan itu hutang. Yang ke otang. Kenapa yang ke otang? Karena amplopnya ditulisi nama. Berarti waktu bajari. Indikasinya itu berencaman. Kalau amplopnya tidak ditulisi nama, berarti dia betul-betul ikhlas, tidak mengharapkan kembalian. Biasanya soleh. Pangisto anyar, bodoh pangisto kembalian. Itu otang itu. Mau nyarilah ke otang itu. Jumat ini. Sampai berapa ya? Tengah 11 ya.
wala yajibul aklu dan tidak wajib apa makan minha dari walimah. Bila sahih menurut pendapat yang paling sahih. Kalau urusan makannya tidak wajib. Menurut urusan datang nggak wajib. Tapi tak ya karena saya perasaan ke tuan rumah ini. Tapi menamu ini biasanya kan nasiin seponi. Nah, di walimah saya ada fenomena baru. Nasi itu tidak diberikan pada saat acara walimah, angkui berkepereng tidak. Tapi nasi itu dibikin nasi bungkus, diberdai meka. Jadi persis sesudah acara hanya ada teh di situ, teh botol. Setelah itu pulang, tidak makan bersama. Karena kalau makan bersama katanya pertimbangan mertua saya, orang gerak jalan tak mabik ya, uang buang. Tapi meni berdai itu dibawa pulang. Jadi mari acara orang bosan, mak ada piring berngaber, mak ada nasi berngaber, ada tosan-tosan. Padahal nasinya sudah ada dalam berkat ya Pak Bolong. Itu bagus menurut saya. Daripada kasih gorengan tak mabik ya, itu kan eman-eman badir. Amal ijabatu li ghairi walimatin ursi, adapun ijabah merespon mendatangi undangan bagi selain walimah urs min baqiyatil walaimi dari walimah-walimah lain. Walimah apa saja, jangan banyak macamnya itu. Ada walimah akikah ya, ada walimatul hamal, walimatul walad. Banyak-banyak walimah. Falaisat ialah tidak ada apa al-ijabah fardhu ainin ialah fardhu ain, bal akan tetapi ia adapun ijabah sunnatun ialah sunnah. Wa inna ma tajibu da'watu, hanyalah wajib apa mendatangi li walimatil ursi terhadap walimah urs, au tusannu li ghairiha atau disunnahkan apa dakwah li ghairiha untuk selain walimah urs bisyarti alla yakhussad da'i, dengan persyaratan sekiranya tidak mengkhususkan siapa pengundang, tidak mengkhususkan al-aghniya kepada orang-orang kaya bid'awati dengan undangan, bal yad'uhum akan tetapi mengundang siapa da'ihum kepada aghniya wal fuqara'a bersama dengan orang-orang fakir. Wan yad'uwa dan mengundang siapa da'i kepada aghniya wal fuqara fil yaumil awwali di hari pertama. Fa in aulama jika mengadakan walimah siapa orang salatata ayyamin 3 hari, lam tajib al ijabatu fil yaumis tsani, maka tidak wajib apa mendatangi undangan di hari kedua. Bal tustahabu akan tetapi disunnahkan apa al ijabah fil yaumis tsani. Wa tukrahu dan dimakruhkan apa al ijabah fil yaumis tsani, fil yaumis tsalisi ijabah fil yaumis tsalisi di hari ketiga. Wa baqiyatus syuruti adapun sisanya beberapa persyaratan ialah mazkuratun disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Wa qaulu adapun pernyataan musannif illa min udrin, kecuali karena udzur, aimaniin artinya yang mencegah minat ijabati dari mendatangi lil walimati terhadap walimah, kan yakuna seperti gambaran ada fi maudhi'id da'wati di tempat undangan man adapun orang man siapa orang ya tak ada yang terganggu bihi dengan sebab man al-mad'u siapa orang yang diundang ada orang yang mengganggu, aula taliku bihi atau tidak layak bihi dengan mad'u mujalasatuhu apa duduk bersama dengan orang. Fi ahkamil qasmi wan nusyuzi, ini adalah pasal tentang hukum-hukum giliran wan nusyuzi dan nusyuz. Al-awalu adapun bagian yang pertama min jihati zauji ialah dari arah suami.
dari sisi suami, wasani adapun yang kedua nusyuz min jihati zaujati ialah dari sisi istri. Wa makna nusuziha adapun makna nususnya zaujah ialah irtifa'uha enggannya zaujah an adail haqqil wajibi untuk melaksanakan hak yang wajib alaiha atas zaujah. Wa idza kana fi ismati syakhsin dan jika ada ialah di tanggungannya seseorang zaujatani adapun dua istri faktor atau lebih la yajibu maka tidak wajib alaihi atas sakat al-qasmu apa menggilir bainahuma di antara zaujani atau bainahunna atau di antara zaujat beberapa orang istri lau hatta lau a'rada sehingga berpaling siapa andaikan berpaling siapa syakhs anhunna dari mereka au anil wahidati atau dari satu orang istri falam yabit lalu tidak bermalam siapa syakhs indahunna di sisi mereka au indaha atau di sisi wahidah lam ya'tam maka tidak berdosa siapa syakhs kalau nusus istrinya. Walakin yustahabu tetapi dianjurkan apa Allah yu'atti lahunna mengosongkan siapa syakhs sunnah kepada mereka minal mabiti dari menginap walal wahidata dan juga tidak mengosongkan kepada satu istri aidan pula bi an yabita dengan bermalam siapa syakhs indahunna di sisi mereka indaha atau di sisi wahidah wa adna darajatil wahidati adapun paling rendahnya tingkatan wahidah la Allah yukhalliyaha ialah tidak mengosongkan siapa syakhs kepada wahidah kulla arba'i layalin setiap 4 malam an lailatin dari satu malam wa taswiyatu fil qasmi adapun menyamaratakan di dalam giliran bainaz zaujati di antara beberapa istri wajibatun ialah wajib wa tu'tabaru taswiyatu bil makani taratan dan diperhitungkan apa menyamaratakan dengan tempat kadang-kadang wa biz zamani dan dengan masa atau waktu ukhra di yang lain, waktu yang lain. Ammal makanu adapun tempat fayahrumu ialah haram al-jam'u apa memadukan baina zaujaini di antara dua orang istri faktor atau lebih fi maskanin wahidin di dalam satu rumah illa birridha kecuali kalau mau, kalau suka, kalau rela semuanya dikumpulkan dalam satu rumah tidak apa-apa. Wa amma zamanu adapun waktu masa faman lam yakun ialah barang siapa tidak ada siapa man harisan ialah satpam masalan umpamanya memiliki profesi sebagai satpam tukang jaga fa imadul qasmi adapun pegangan giliran fi haqqi di dalam haknya orang yang punya profesi sebagai satpam al-lailu ialah malam wan naharu adapun siang tabun ialah ikut lahu terhadap lail wa man kana harisan adapun barang siapa kana ada siapa man harisan ialah sebagai satpam fa'imatul qasmi adapun standar giliran itu fi haqqihi di dalam haknya haris an-naharu ialah siang wal lailu sedangkan adapun malam tabun ialah ikut lahu terhadap nahar wala yadkhulu dan tidak masuk az-zauju siapa suami lailan di waktu malam ala ghairil maqsumi laha terhadap selain orang yang digilir laha siapa zaujah li ghairi hajatin tanpa ada kepentingan fa in kana jika ada apa dukhuluz zauj bi hajatin ialah karena kepentingan ka'iyadatin seperti menjenguk marid menjenguk orang sakit wa nahwiha dan seumpamanya iyadah lam yumna maka tidak dicegah siapa zauj minat dukhuli dari masuk wa hina izin dan ketika ada dukhuluhu li hajatin intala jika lama muksuhu apa diamnya zauj qada maka mengqada siapa zauj min naubatil madkhuli alaiha dari gilirannya perempuan yang dimasuki alaiha siapa perempuan misla muksihi sama seperti diamnya zauj fa in jama'a jika jima siapa zauj qada maka mengqada siapa zauj zaman jima'i kepada zamannya jima bukan mengqada'i jima'nya la nafsal jima'i bukan jima itu sendiri yang diqada'i illa an yakusura zamanu kecuali pendek zamanuhu apa masanya jima fala yabtihi maka tidak perlu mengqada siapa zauj kepada jima waktunya jima wa idza arada dan apabila berkeinginan man siapa orang fi ismati yang ialah di bawah tanggungannya orang zaujatun adapun beberapa istri as-safara kepada perjalanan aqra'a bainahunna maka mengundi
siapa zauj bainahunna di antara zaujat. Wa kharaja dan keluar siapa zauj ai safaro artinya bepergian siapa zauj billati dengan zaujah. Takhruju yang keluar siapa allat laha bagi allati Al-Qur'an itu apa undian. Wala yakdi zauju dan tidak mengkodok siapa suami al-musafiru yang musafir lil mutakhallafati bagi zaujah yang ditinggal muddata safarihi di masa safarnya zauj zahaban perginya fa in wasala maka jika sampai siapa zauj maqsidahu ke tempat tujuannya zauj wasala dan jadi siapa zauj mukiman ialah bermukim bi anna dengan berniat siapa zauj iqamatan mu'athiratan kepada mukim yang mempengaruhi awal safarihi di awal perjalanannya zauj atau inda wusuli maqsidihi atau ketika sampainya ke tempat tujuan zauj atau qabla wusuli atau sebelum sampainya zauj qada maka mengqada siapa zauj muddatal iqamati kepada masa iqamah masa bermukim insa kanal masqubata jika mendiami siapa zauj al masqubata kepada zaujah yang diajak yang diajak mau bersama dengan zauj fi safari dalam perjalanan kama sebagaimana keterangan kalau mengatakan kepada Mazkur al-Mawardi siapa Imam Mawardi wa illa lam yakdi dan jika kalau tidak maka tidak perlu mengqada siapa zauj amma muddatur ruju'i adapun masa pulang kembali fala yajibu ialah tidak wajib ala zauji atas suami qada'uha kama mengqada muddatur ruju' ba'da iqamati sesudah iqamahnya zauj wa idza tazawwaja zauju dan apabila kawin siapa suami jadi datang kepada zaujah yang baru fasaha maka memutuskan siapa zauj kepada jadidah hatman dengan wajib walau kanat sekalipun ada siapa jadidah amatan ialah budak perempuan wa kana inda zauji dan ada inda zauji di sisi suami ghairul jadidati siapa selain istri baru wa huwa adapun zauj yabitu ialah bermalam inda di sisi jadidah bisab'in layalin mutawaliyatin dengan 7 malam berturut-turut pengantin baru. Wingkanat jika ada patilkal jadidatu istri muda itu bikran ialah perawan. Wala yakfi dan tidak perlu mengqada siapa zauj bil baqiyati terhadap istri-istri lama, istri tua. Wa qasaha dan mengkhususkan siapa zauj kepada jadidah bisalatin mutawaliyatin dengan 3 malam berturut-turut ingkana jika ada siapa tinggal jadidah tu rayyubat ialah janda kalau janda cukup 3 malam kalau para